Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zal Murai. Kita belajar bareng seputar rawatan murai batu. Jangan lupa sebelumnya di subscribe dulu channel saya untuk membangun channel ini lebih berkembang dan lebih bervariatif. Dan jangan lupa selalu di like, di komen, di subscribe, dan dinyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru setiap saya upload videonya, Om. Oke, untuk video kali ini saya akan melanjutkan video kemarin seputar perawatan setelah membaca metabolisme burung. Jadi, karena banyak yang tanya tentang kelanjutan perawatannya gimana. Jadi, untuk video kali ini akan saya bahas ya, Om. Jadi, metabolisme tubuh burung itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang metabolisme cepat, ada yang metabolisme lambat. Metabolisme lambat dan cepat itu juga dibagi menjadi dua lagi, Om. Ada yang birahi dangkal dan birahi dalam. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas semua rawatan tentang metabolisme lambat dan metabolisme cepat. Baik itu birahi dalam dan birahi dangkal. Oke. Jadi untuk yang pertama, saya akan membahas mulai dari burung yang metabolisme lambat birahi dangkal. Seperti yang umum ketahui semua, burung metabolisme lambat, khususnya birahi dangkal, itu adalah burung yang benar-benar gampang banget naik birahinya. Burung gampang naik birahi yang sampai yang kasus parah itu bisa sampai ke OB. Itu adalah ciri-ciri burung yang birahi dangkal metabolisme lambat. Jadi ketika kita sudah melakukan set penglihatan, sudah memvonis burung ini memang mengarah ke metabolisme lambat birahi dangkal, rawatannya itu simple, Om. Simple banget, tidak terlalu banyak memakan waktu kalau untuk yang karakter seperti ini. Jadi gini, Om. Burung yang metabolisme lambat birahi dangkal itu cenderung bermain EF minim saja. Bisa dikasih EF pagi saja atau bisa dibagi dua pagi sore. Yang penting jangan lebih dari 8. Boleh dikasih pagi saja 7, boleh dikasih pagi saja 5. Bahkan sampai di titik terendah pun pagi saja itu hanya di angka 3. Kalaupun omku semua pengen bermain di EF pagi dan sore, itu maksimal tuh cuma di 4 dan 4. Jangan 5-5, itu kan nanti jadinya 10, Om. Itu berarti overload dari takaran standarnya birahi dangkal. Jadi lebih aman sampai bermain di 4-4 atau 3-3. Normalnya kalau bermain 2 kali itu 3-3, Om. Tapi kalau saya lebih condong langsung dikasih pagi saja. Biasanya tak mulai dari angka 7, kalau 7 ketinggian tak turunin ke 5, bahkan sampai di titik sehari 3. Jadi seperti itu. Dan untuk mandi jemurnya bagaimana? Birahi dangkal, metabolisme lambat, mandi jemurnya itu seminggu 2 kali. Harian diablak. Penjemuran dilakukan sekuatnya burung. Ketika burung sudah mangap, sudah gelisah, sudah ngos-ngosan, itu baru diangkat. Boleh dikasih pengumbaran dengan catatan burung birahi sudah ngunci, burung birahi sudah bandel, ditaruh di mana saja, dipindah di mana saja, burung masih bunyi, burung masih gacor. Nah itu boleh kita mainkan umbaran. Ketika burung belum gacor, belum kategori masih bunyi rajin saja, dipindah tempat tidak langsung bunyi, itu nanti jangan diumbar dulu. Karena apa? Dia belum di titik nyamannya birahi. Ketika sampai bermain umbar di burung yang seperti itu burungnya akan cenderung hilang power, hilang birahinya. Jadi seperti itu, Om. Ini diingat ya, rawatan untuk birahi dangkal. Mandi pagi, lanjut jemur. Setelah jemur diumbar, EF-nya maksimal 8, dan hariannya diablak, malam digodong. Oke, Om, ini untuk yang birahi dangkal. Jadi untuk yang kedua, selanjutnya adalah burung metabolisme lambat birahi dalam. Yang dimaksud birahi dalam itu seperti apa? Birahi dalam itu adalah suatu kondisi burung yang kesusahan atau kesulitan mencapai titik nyaman birahi itu sendiri, Om. Jadi
yang dinamakan birahi dalam itu adalah burung yang susah banget mendapatkan birahi. Untuk rawatannya seperti apa burung metabolisme lambat birahi dalam ini? Yang pertama, burung tetap diablak. Karena apa? Metabolisme lambat itu lebih cocok itu burung diablak. Kalau dikerodong dia cenderung diam, nanti kotorannya numpuk satu titik om. Jadi burung kurang aktif. Karena metabolisme lambat ini ketika burung kurang gerak itu nanti jadinya adalah lemak atau obesitas. Jadi untuk harian semua metabolisme lambat itu diablak. Dan pembedanya metabolisme lambat ini itu adalah di takaran porsi EF. Burung makan kenyang pagi sore, burung tetap diablak. Makan kenyang itu maksudnya dikasih sekuat teh burung makan sampai berhenti makan. Ketika berhenti makan, ya jangan dikasih lagi, burung dicandalin lagi. Mandinya pagi, lanjut jemur. Tapi untuk birahi dalam jangan ada pengumbaran. Cukup mandi pagi, jemur sekuat burung, habis itu sudah diangin-angin, candalin lagi. Dirawat seminggu cukup 2 kali. Jadi seperti itu. Lebih simpel kalau untuk burung metabolisme lambat birahi dalam ini kita hanya kesulitan atau sedikit memakan waktu ketika ngasih makan F pagi sore saja. Jadi seperti itu. Jemur juga burung ini tidak lama kok om. Burung yang memiliki metabolisme lambat birahi dalam ini jemurnya nggak lama, paling setengah jam, maksimal paling ya 45 menit itu udah kepanasan. Karena apa? Dia tingkatan birahinya ini sangat dalam. Jika dia dijemur lama-lama, dia akan kesusahan mendapat birahi itu sendiri. Jadi seperti itu. Settingan gampang kalau untuk metabolisme lambat birahi dalam ini. Dan untuk yang ketiga, ini akan saya bahas metabolisme cepat birahi dangkal. Dan untuk birahi dangkal ini akan sedikit panjang ya om. Ya, karena ada kesalahpahaman dan juga tidak sejalan dengan apa yang tak jelasin. Ya, saya bukan menyalahkan, bukan. Tadi di sini saya hanya ingin menjelaskan saja. Burung yang dimaksud birahi dangkal metabolisme cepat itu sama sekali tidak sama dengan burung metabolisme lambat birahi dangkal. Namanya juga sama, namanya birahi dangkal, tapi yang pembeda itu hanya di metabolisme tubuh. Sedangkan dangkalnya metabolisme cepat itu tidak mungkin sedangkal birahinya metabolisme lambat. Itu perlu dicatat om. Yang menjadi pembeda itu hanyalah sistem metabolismenya. Karena apa? Sudah saya coba burung yang metabolisme cepat birahi dangkal, sudah tak coba pakai EF minim, itu tetap kurang maksimal om. Biarpun tidak main jemur, biarpun tidak main umbar, itu tetap tidak maksimal. Karena apa? Yang namanya metabolisme cepat itu memang kategorinya dia butuh asupan yang besar, bukan masalah birahinya dia dangkal atau dalam, butuh asupan yang besar untuk menutupi produksi protein atau produksi metabolisme dia yang berproses secara cepat itu. Makanya dia membutuhkan asupan EF yang banyak. Jadi seperti itu ya om, kurang lebih penjelasan saya. Nah, untuk rawatan yang metabolisme cepat birahi dangkal ini, itu rawatannya jangkrik kenyang pagi sore. Jangkrik saja, jangan ada kroto. Kita bermain satu jalur EF dulu. Jangkrik kenyang pagi sore, harian di full grodong. Hanya mandinya itu sore hari om. Mandinya sore, tidak ada jemur dan tidak ada umbar. Burung hanya di full grodong. Resleting hanya dibuka saja, jangan diablak, jangan di full grodong juga. Biar ada sirkulasi udara yang masuk ke dalam grodong dan keluar ke dalam grodong. Cukup simpel, hanya bermain EF kenyang pagi sore, mandinya boleh malam, boleh sore. Untuk metabolisme cepat birahi dangkal. Jadi rawatannya seperti itu, om. Dan yang terakhir adalah metabolisme cepat birahi dalam. Dan untuk metabolisme cepat birahi dalam ini ada kombinasi antara jangkrik dan kroto. Pembedanya juga ada di jenis jangkriknya om. Yang metabolisme cepat birahi dalam ini pemakaian jangkriknya itu jenisnya jangkrik genggong atau jangkrik yang besar-besar itu loh om, yang memiliki kandungan airnya yang banyak. Dia pakai jangkrik celering bisa, tapi kurang cocok. Lebih enak, lebih positif lagi pakai jangkrik genggong. Dan untuk pengaplikasian krotonya juga setiap hari.
Jadi seperti ini, jangkriknya cukup pagi saja. Boleh 5, boleh 4, boleh 3, boleh 2, minimal 2 lah, jangan sampai di angka 1. Boleh 5, boleh 4, boleh 3, boleh 2, minimal di 2. Tapi ada penambahan kroto di setiap paginya. Jadi sehabis dikasih jangkrik tadi, itu kita bisa tambahkan kroto sedikit di cepuknya Om. Itu setiap hari. Dan untuk mandi, jemur, mandinya sore atau malam, jemurnya tidak ada, apalagi pengubaran sangat-sangat tidak bisa diumbar. Cukup mandi sore atau malam. Penambahan EF itu hanya di kroto setelah dikasih makan jangkrik genggong itu tadi. Cuma seperti itu. Tapi PR sampean ketika mendapatkan karakter burung ini itu adalah mencari titik mandi pulesnya Om. Bisa setiap malam, bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Itu PR sampean, karena untuk karakter ini tingkat faktornya itu sangat-sangat luar biasa Om. Sangat-sangat luar biasa. Burungnya over factors banget. Ketika dia kondisi emosinya lagi naik sedikit, burungnya cenderung galak. Nabrak itu nabrak benar jedar gitu. Kadang kok kepala sampai masuk ke dalam jeruji ini. Tapi yang dikeluarin itu materi semua Om. Nggak ngukluk, bukan ngukluk. Karakter burung ini itu kalau tarung pasti banyak materi yang keluar, tapi burung cenderung galak atau agresif. Itu bisa dipakein rawatan dengan metabolisme lambat birahi dangkal. Jadi seperti itu ciri-cirinya Om. Burung overfighter yang keluar materian semua, tidak ada ngukulnya, itu sampean bisa lari ke arah rawatan birahi dalam metabolisme cepat. Untuk PR-nya cukup hanya mencari titik mandi pulesnya aja. Jadi seperti itu Om. Jadi cukup sekian penjelasan dan pemahaman seputar rawatan metabolisme setelah sampean semua membaca sistem metabolisme ya Om. Jadi seperti itulah kurang lebihnya arah rawatannya. Jadi nanti pun kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ketika saya sesi live di apps TikTok. Jadi cukup sekian. Di sini saya tidak ada niatan untuk menggurui atau mengajari umumku semua. Di sini saya hanya berbagi sebuah pengalaman. Mari kita belajar bareng. Jika ada kesalahannya, jika ada kurangnya, silakan di komen. Silakan dikasih tahu di mana titik letak kesalahan saya dan titik letak kekurangan saya. Saya terima Om, saya tetap menerima sebuah kritikan yang positif, sekiranya membangun akan saya ambil. Sekiranya tidak membangun, sekiranya ingin menjatuhkan saya pun saya acuhkan. Jadi kita ambil positifnya saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.